Pada kesempatan ini, kita akan mengulas salah satu game terbaik yang pernah dimainkan oleh Paul Keres, pecatur kuat asal Estonia yang seringkali dijuluki sebagai The Immortal Second karena dia terlalu sering menjadi runner-up. Di game ini, Paul Keres berhadapan dengan Laszlo Szabo, seorang pecatur asal Hungaria. Keres memulai dengan E4, lalu Szabo bertahan dengan pertahanan Sisilia. Selanjutnya, kuda F3, kuda C6, sesuai dengan teori. Permainan kemudian berlanjut. Keres mendorong D4 menantang pion. Pion makan pion, lalu kuda makan pion. Di sini, Szabo memilih pengembangan kuda F6. Tentu saja, kuda C3 untuk menjaga pion. Selanjutnya, Laszlo Szabo mendorong D6, lalu Paul Keres mengeluarkan gajah untuk menyerang kuda. Langkah ini juga persiapan untuk mengembangkan mentri dan nantinya putih akan rokade pada sayap mentri. Laszlo Szabo menjawab E6, mempersiapkan gajah petak gelap untuk keluar. Setelah itu, mentri D2, putih bersiap untuk rokade. Lalu gajah E7 dan putih rokade. Kemudian hitam juga rokade. Sejauh ini, posisi masih seimbang. Paul Keres kemudian mengambil inisiatif untuk menyerang. Dia mendorong pion F4, berupaya untuk membuka lajur F. Posisi ini, Laszlo Szabo membuat kesalahan. Dia memilih pion A6, langkah profilaksis, menjaga petak B5 ditempati oleh gajah ataupun kuda-kuda putih. Permainan kemudian berlanjut. Paul Keres merespon dengan E5, membongkar petak senter. Pion makan pion, dan di posisi ini, Paul Keres terlebih dahulu menukar kuda, ancaman pada mentri, dan juga gajah. Apabila mentri makan mentri terlebih dahulu terjadi, maka ini adalah kesalahan. Karena setelah benteng makan mentri dan pion makan kuda, maka pion makan pion, kuda terancam. Kalaupun kuda ke petak D5, maka gajah makan kuda. Setelah itu, kuda bisa makan gajah. Menurut engine, posisi ini sangat menguntungkan untuk putih. Benteng menguasai lajur D. Hitam punya dua pion lemah dan perwira-perwiranya masih cenderung pasif, terutama gajah dan juga kuda. Oleh karena itu, di posisi ini, Laszlo Szabo memilih langsung memakan kuda. Dan Paul Keres tidak menukar mentri. Keres memukul pion sehingga kuda terancam. Di posisi ini, entah apa tujuannya, Laszlo Szabo menarik mundur kudanya ke petak D7. Hal ini mengancam gajah sekaligus memberikan tekanan pada pion E. Merespon hal ini, Paul Keres tidak menyelamatkan pion ataupun menukar gajah. Keres memilih mendorong pion H4, membiarkan Szabo untuk makan pion. Apabila di posisi ini Laszlo Szabo mengambil pion, maka ini adalah kesalahan fatal karena mentri makan mentri. Apabila gajah makan mentri, maka benteng makan gajah. Setelah benteng makan benteng, gajah makan benteng. Putih unggul satu perwira. Tentu saja pada game sesungguhnya, Laszlo Szabo menyadari bahwa pion E adalah pion beracun. Olehnya itu, dia tidak mengambilnya. Di posisi ini, Szabo memainkan benteng B8, memberikan tekanan pada pion B2. Paul Keres kemudian merespon dengan mentri E3, lalu benteng E8. Di posisi ini, benteng putih sedang memberikan shadowing pada mentri hitam. Permainan kemudian berlanjut. Paul Keres memainkan teknik Rookleaf
mengangkat benteng ke petak H3. Setelah itu, mentri A5, ancaman pada pion. Di posisi ini, Paul Keres menukar gajah. Setelah benteng makan gajah, Keres memainkan benteng G3. Terdapat ancaman yang cukup menakutkan. Merespon hal ini, Laszlo Szabo, entah apa alasannya, langsung menarik mundur bentengnya ke petak E8. Di posisi ini, Paul Keres memainkan sebuah langkah berani, pertukaran pengorbanan, benteng makan kuda, dan tentu saja gajah makan benteng. Sampai di posisi ini, Laszlo Szabo unggul secara kualitas. Permainan kemudian berlanjut. Keres memilih mengaktifkan gajahnya ke petak D3, memberikan tekanan pada pion H7. Langkah ini dianggap sebagai sebuah kesalahan oleh Engine, langkah yang tidak akurat. Untungnya di posisi ini, Laszlo Szabo membuat blunder. Dia mendorong H6. Di posisi ini, putih tidak boleh gegabah. Apabila mentri langsung makan pion, maka putih punya balasan, mentri makan pion. Benteng terancam dan pion G7 tetap terjaga. Menurut Engine, hitam unggul pada posisi ini. Oleh karena itu, Paul Keres tidak terburu-buru makan pion. Di posisi ini, Keres memainkan langkah mentri ke petak F4. Sebuah langkah yang tidak tepat, karena menurut Engine, mentri E4 adalah langkah terbaik. Permainan kemudian berlanjut. Laszlo Szabo pada posisi ini membawa rajanya bergeser ke petak F8. Dan selanjutnya, Paul Keres berhasil memainkan langkah brilian. Silakan pause sejenak dan coba temukan langkah brilian yang dimainkan oleh Paul Keres. Jika kalian berhasil menemukan langkah benteng makan pion, maka selamat. Ini adalah langkah brilian yang dimainkan Keres pada game ini. Ancaman skakmat pada langkah selanjutnya. Apabila benteng coba untuk proteksi pion, maka putih punya balasan yang cukup mengerikan. Langkah itu adalah mentri makan pion, ancaman skakmat. Posisi ini adalah skakmat dalam dua langkah. Setelah benteng E kembali mundur ke petak E8, maka mentri G5 mengancam skakmat. Apapun langkah yang dimainkan oleh hitam, skakmat tidak akan bisa dihentikan. Sebagai contoh, jika pion didorong, maka mentri makan pion dan skakmat. Dan jika pion C5 dimainkan misalnya, maka benteng tetap melakukan skakmat. Oleh karena itu di posisi ini, dengan berat hati, Laszlo Szabo terpaksa mengambil benteng. Selanjutnya, mentri F6, skak. Ada dua pilihan langkah untuk raja hitam. Apabila raja lari ke petak G8, maka mentri makan pion. Ada ancaman gajah di langkah selanjutnya. Jika ancaman ini diabaikan, misalnya dengan mentri B4 mengancam pion, maka gajah H7 skak. Setelah raja H8, gajah G6 open skak, raja lari, mentri mengejar. Setelah raja ke petak F8, mentri makan pion. Skakmat pun terjadi. Langkah terbaik adalah dorongan pion F5. Namun setelah itu, pion makan pion dengan cara enpasan. Ancaman skakmat pada petak G7. Apabila benteng menjaga, maka pion makan benteng. Lagi-lagi terdapat ancaman skak. Setelah langkah terbaik mentri F5, gajah tentu saja makan mentri dan hitam akan kalah kualitas. Oleh karena itu, Laszlo Szabo di posisi ini mencoba dengan raja F8. Namun, Paul Keres memainkan langkah pamungkas gajah G6.
Sampai di posisi ini, Laszlo Szabo kemudian menyerah. Posisi ini adalah skakmat dalam 2 langkah. Apabila benteng berupaya untuk menjaga pion, maka mentri H8 skakmat. Dan apabila raja lari, maka mentri makan pion F7 setelah raja ke petak H8, mentri H7 lagi-lagi skakmat.